Mungkin Mbak Utari ada saran bagaimana kita bisa menyampaikan bela sungkawa yang baik. Kadang mungkin ada yang awkward atau mungkin juga kesulitan menyampaikan empatinya. Saran dari Mbak Utari seperti apa, Mbak? Oke, ya pertama ketika menyampaikan bela sungkawa itu, ya benar tadi kata Mbak Vidya, bahwa yang pertama kita sampaikan adalah sampaikan bentuk empati dan validasi gitu. Misalnya contohnya seperti, aku turut sedih dengan kejadian ini pasti susah ya buat kamu. Dengan kita menyampaikan aku turut sedih, itu bagian dari empati, dan pasti susah ya buat kamu, itu adalah bentuk validasi. Karena kita seperti seakan memahami kondisinya dia kehilangan seseorang yang disayang gitu. Nah, lalu ikuti juga dengan kalimat meyakinkan bahwa mereka itu nggak sendiri, dan kita sebagai teman itu siap loh untuk menemani dia dalam memproses kedukaan tersebut, terutama kalau kita teman dekat gitu ya, atau orang terdekat dari orang tersebut gitu. Jadi kita sampaikan bahwa dia nggak sendirian, dia kalau butuh kita juga bisa langsung reach out, dan cukup sampai situ aja gitu. Dan aku juga memberikan saran, mungkin sebaiknya jauhi pertanyaan yang mengarah ke penasaran, misalnya nanya kenapa kok bisa kejadian seperti ini, apa yang terjadi, apakah ada firasat akan ditinggalkan gitu, atau kalimat seperti misalnya kok bisa sih kayak gini, harusnya jangan gini gitu kan. Kebetulan orangnya udah nggak ada nih gitu kan, jadi emang udah nggak bisa nih ada kata-kata harusnya dan seandainya gitu, atau mungkin menyesali kejadian tersebut. Jadi hindarilah kalimat-kalimat tersebut atau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita fokuskan pada empati dan validasi. Kalau nggak tahu apa yang mau diomongin, cukup sampaikan empati dan validasi, dan ya udah, sudah cukup sampai situ aja gitu. Mungkin bisa misalnya kita sebagai, kan ada beberapa orang yang mungkin sulit ya untuk mengutarakan secara kata-kata gitu, akan lebih enak kalau melakukan action langsung ke orang tersebut untuk menunjukkan bahwa kita mensupport mereka. Boleh dengan misalnya actionnya adalah kita kirim makanan, atau mungkin kirim bunga gitu ke orang yang sedang mengalami kedukaan, atau datang ke rumahnya gitu misalnya untuk mensupport aja, sekedar mensupport, atau nelfon kayak gimana kabar lo, lo udah ngapain aja, lo udah tidur belum, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya, atau action tadi nelfon itu juga udah cara yang menurut aku cara yang proper juga kok untuk menyampaikan bahwa kita nih peduli loh, dan kita turut berduka cita juga dengan kondisi yang sedang dialami gitu. Tapi tentunya baik lagi kalau emang orang yang nggak mau ditelepon atau nggak mau diganggu, kita juga butuh respect dengan keputusan tersebut gitu. Tidak perlulah dipaksa atau ngerasa kayak dia nolak kita banget, kayaknya kok dia nggak sopan banget. Setiap orang punya caranya sendiri untuk memproses. Jadi boleh kita menawarkan menawarkan diri kita untuk bantu dia, tapi kalau ditolak ya udah nggak apa-apa. Kita bisa menghargai kebutuhannya dia, dan kita juga bisa kembali lagi meyakinkan ke dia bahwa dia nggak sendiri, kita juga bisa kok bantu dia kayak gitu.